Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Bawaslu. Kembali lagi dalam acara Ngabuburit Sesarengan Mengawasi edisi yang ketiga yang tayang spesial selama bulan Ramadan, menemani sahabat Bawaslu dalam menunggu waktu berbuka puasa. Dalam kegiatan yang akan membahas mengenai topik-topik menarik berkaitan dengan pengawasan tahapan pemilihan serentak yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan, saya Aditya Anggaro Hendrianto yang akan memandu acara ini yang akan membahas mengenai topik evaluasi tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 dan upaya penanganan pelanggaran. Untuk membahas hal tersebut, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Iksan Nur Isfianto. Dia merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore. Ya. Sehat? Alhamdulillah masih diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah puasa. Dari raut mukanya sudah kelihatan kalau puasa. Ya. Lemesnya sudah kelihatan. Mas Angga segar sekali. Ya Pak, semangat soalnya. Seperti yang kita tahu, tahapan pemilu maupun pemilihan itu mesti ada tahapan kampanye. Di mana tahapan tersebut merupakan tahapan yang paling digemari oleh para pemilih dalam mengetahui visi dan misi para calon. Tapi dalam tahapan tersebut juga terjadi banyak dugaan pelanggaran. Untuk membahas atau mengupas hal tersebut, maka saya akan bertanya langsung kepada pakar ataupun Bapak yang menjadi PIC dalam tahapan kampanye tersebut. Bapak, dalam pelaksanaan kampanye pemilihan yang terbilang singkat dibandingkan dengan proses pemilu kemarin, dalam pemilu 2024, apa saja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Karanganyar dalam proses pengawasan tersebut, Pak? Ya, jadi kita agak mundur flashback sebentar ya. Tahapan kampanye ini kan tahapan yang betul tadi Saudara Angga disebutkan, tahapan yang paling ditunggu oleh masyarakat. Kalau tahapan pencalonan hanya melibatkan antara KPU dan calon. Kalau tahapan yang lainnya pun juga hanya melibatkan beberapa pihak-pihak saja. Nah, ada dua tahapan yang melibatkan semua pihak, yaitu tahapan kampanye dan tahapan pemungutan dan menghitung. Berbicara tahapan kampanye, disinilah puncak dari pasangan calon ini untuk menyampaikan visi misinya, apa yang menjadi gagasan, ide besarnya untuk membangun Karanganyar yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini Bawaslu ini menyusun strategi tata laksana untuk mengawasi tahapan kampanye ini biar semuanya berjalan. Mulai dari yang pertama itu pencegahannya, ada membuat surat imbauan, ada ruang koordinasi, ada yang macam-macam ya, ada konsolidasi internal dan lain sebagainya, itu dalam upaya untuk meredam potensi-potensi permasalahan di tahapan kampanye. Yang kedua, standar tata laksananya itu adalah mengawasi langsung bagaimana kegiatan kampanye dari pasangan. Kemudian yang terakhir, jika semua rangkaian itu sudah dilaksanakan, kalau ada pelanggaran, ya mestinya nanti ada mekanisme penanganan pelanggaran yang harus dilakukan. Itu. Jadi memang tahapan kampanye yang tergolong singkat ini memang betul-betul dimanfaatkan oleh pasangan calon, sehingga mulai dari hari pertama kampanye sampai hari terakhir tahapan kampanye itu full. Lebih dari 200 surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Jadi hampir setiap hari itu ada kegiatan kampanye di kedua pasangan. Pak, itu metode pengawasannya seperti apa? Ya, metode pengawasannya yang pertama adalah kalau itu metode pertemuan terbatas, maka pengawas pemilu harus melaksanakan pengawasan secara langsung. Harus hadir di sana. Ada kumpul-kumpul ini 40 orang. Paslon atau timnya itu membuat STTP, surat tanda terima pemberitahuan kepada kepolisian. Kemudian pengawas pemilu itu harus ada di situ.
dan keseluruhan kegiatan aktivitas kampanye di Karanganyar ini, semua pengawas pemilu langsung hadir. Sehingga dapat dimungkinkan jika ada pelanggaran, pengawas pemilu dapat menyampaikan sedini mungkin, sehingga tidak harus sampai ke proses pelanggaran, penanganan pelanggaran yang cukup melelahkan. Misalkan, kok ada ASN misalkan yang hadir. Nah, kita tinggal tegur itu ada ASN. Hadirnya itu apa? Kalau sebagai peserta ya tidak boleh menyampaikan visi misi. Nah, dia hanya mendengarkan visi misi. Itu kan sehingga clear semuanya kegiatan dalam satu kegiatan. Berarti potensi apa? Deteksi potensi dini, Pak. Betul. Jadi semua dideteksi. Oh, di sana ada potensi tentang netralitas misalkan. ASN, di sana ada potensi pelanggaran tentang perangkat desa atau kepala desa, semua dapat diminimalisir saat kita melakukan pengawasan secara langsung. Itu waktu proses pengawasan itu dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sendiri atau melibatkan jajarannya atau bagaimana? Ya, betul. Mengingat kita ini juga memiliki jajaran pengawas kecamatan, pengawas desa, kita bersama-sama. Nah, misalkan di desa A atau saya sebutlah misalkan di desa Karanglo, Ya. Tawangmangu, otomatis Panwas Desa Karanglo itu bertugas di situ. Dan nanti Panwas Kecamatan itu juga di antara bertiga itu harus ada yang mendampingi, biar nggak sendiri, kasihan ini. Ya. Juga dapat menginstruksikan satu atau dua desa di sebelahnya untuk membantu pengawas desa Karanglo. Sehingga pengawas desa itu tidak sendiri dalam mengawasi aktivitas kampanye. Selain itu, Pak, dalam pelaksanaan kampanye kan kita lihat tuh APK atau alat peraga kampanye kan itu apa ya? Pemasangannya tuh saya semrawut, tidak sesuai, padahal dalam regulasi kan sudah jelas ya. Ada di undang-undangnya udah ada, dalam perbumnya juga ada penempelannya seperti apa. Tapi kenapa masih itu seperti masalah klasik yang tidak pernah usai itu, Pak? Itu bagaimana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, metode kampanye ya. Iya. Metode kampanye kan pertemuan terbatas, Ya. tatap muka, pembagian bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye itu boleh nggak? Boleh. Tetapi betul tadi Mas Angga sampaikan, harus dipasang sesuai dengan peraturan perundangan. Kita punya peraturan bupati yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye. Kita punya PKPU, kita punya Perbawaslu, dan undang-undang semua mengatur tentang bagaimana cara memasang alat peraga kampanye. Betul. Ya, jadi permasalahan klasik nanti semoga nanti di pemilu maupun pilkada yang akan datang ini soal pemasangan alat peraga kampanye itu nggak semrawut. Di titik tertentu dipasang yang bagus, tidak dipaku di pohon, tidak diikat di tiang listrik, tidak diikat di tiang telepon, tidak dipasang di fasilitas-fasilitas umum, tidak dipasang di gedung-gedung pemerintah, dan yang lain sebagainya. Kalau yang kemarin lah, ya memang gimana, kita sudah membuat surat himbauan. Kita juga sudah melakukan penertiban sebanyak 2 kali selama tahapan kampanye. Setelah kita tertibkan malah dipasang meneh, masa dipasang lagi. Nah itu nanti itu tim relawan, tim kampanye, pelaksana kampanye, siapapun yang memasang alat peraga kampanye mestinya itu memperhatikan tentang keindahan, kepatutan, ketertiban. Ya, karena metode kampanye ini kan banyak, tidak hanya pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye itu hanya satu dari sekian metode kampanye. Ya memang harus dikenalkan kepada publik. Kalau nggak dikenalkan, gimana publik tahu wakil saya nanti yang menjadi ini siapa? Tetapi harus dipasang yang baik, sesuai regulasi, sesuai dengan keindahan dan sebagainya. Itu.
selain masalah APK, ada lagi masalah klasik lain yang itu berkaitan dengan ASN ataupun Ya, pihak-pihak yang dilarang itu dalam ikut serta ataupun menjadi ikut serta dalam kampanye. Itu bagaimana betul. sih Pak? Sebenarnya posisi mereka itu kan mempunyai hak pilih, Ya, tetapi dia tidak dibolehkan untuk ikut ataupun dalam kampanye seperti itu. ya, Bagaimana Pak? ya, memang kita juga pahami ya, setiap eh, kampanye ini pihak-pihak yang seharusnya netral memang ada oknum itu yang mau mencoba-coba atau dia juga eh, memiliki ketertarikan kepada paslon yang lebih sehingga dia mencoba untuk ikut, siapa tahu tidak ketahuan gitu kan, tapi nek ketahuan ya apes kan gitu. Memang eh, soal tren netralitas ini sejak pemilu 2024 ini kita juga sudah pernah menangani sampai putusan di pengadilan negeri, tapi trennya ASN ini menurun di pilkada 2024. Nah, trennya menjadi yang lain, pihak-pihak yang lain, antara kepala desa dan perangkat desa. ASN ini sudah mulai Turun. turun Oh, trennya soal netralitas di pilkada. Nah, kemarin kita juga sudah menangani beberapa perangkat desa, memang ada yang tidak tahu karena dia hanya ikut-ikutan. ikut-ikutan, Oh, ikut-ikutan komentar di media sosial. Ternyata itu kan sesuatu hal yang dilarang. ya akhirnya kan pihak pihak seberang kan melihat loh, kok ini Oh, ya. perangkat desa ikut-ikutan, ini kan seharusnya dia mengayomi masyarakat, kenapa malah ikut-ikutan mengomentari tentang debat pasangan calon, Oh, ya kan? Apa dia juga malah ikut-ikutan posting atau ajak-ajak kepada warga. Tuh, itu juga ada di beberapa tempat. Sehingga tren tentang netralitas ini juga cukup ya dinamis ya. Setelah ASN-nya trennya sudah turun, tetapi perangkat desanya jadi naik. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Semoga nanti di pemilihan yang akan datang yang begini udahlah selesai kita. Soal netral kan kita ini kan juga Bawaslu ya. ya, Bawaslu ini saya juga punya hak pilih ya. untuk memilih. Tetapi saya harus netral dan harus menampakkan kenetralannya. Jadi tidak hanya cukup netral juga, tapi kita juga harus menampakkan bagaimana kita bersikap berperilaku yang netral, tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Oh, untuk netral itu hanya saat jam kerja atau saat berpakaian seperti kalau ASN berpakaian Ya, dinas ya, ya. atau dia melekat dari setiap 24 jam melekat 24 jam atau hanya saat dia dinas saja Pak seperti itu. Nah, ini betul. Kemarin ini ada yang beberapa pihak itu yang memaknai bahwa kita netral tuh hanya sebatas dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, masih Selepasnya itu hari Sabtu, hari Minggu kita bebas, termasuk malam hari. Padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Bahwa ketika misalkan ASN, perangkat desa, kepala desa, atau pihak manapun yang harus netral, itu dia melekat pada dirinya 24 jam harus netral. Kan lalu kemudian saya netralnya hanya mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu. Itu oh, yang kemarin memang ada beberapa pihak yang belum tahu tentang aturan itu. iya Pak. Karena kampanye kemarin kan Karanganyar sempat viral ya Pak itu terkait dengan Ya, apa tukang pijet tambal jendela pakai alat peraga kampanye gambar calon bupati yang jadi tersangka itu bagaimana sih Pak sepertinya ceritanya ataupun pemaknaan ataupun pandangan dari Bawaslu seperti kemarin? Benar seperti apa sih? ya, ya, memang kemarin ada media sosial yang membuat framing itu ya. Oh, kok tukang pijet dipidanakan.
Ini juga menjadi pendidikan politik pada kita semuanya bahwa yang dilakukan oleh Bawaslu ini adalah sesuatu hal yang sudah terukur. Artinya kita tidak serta-merta lalu mempidanakan seseorang. Karena namanya pelanggaran itu bukan kejahatan. Iya. Jadi harus kita ketahui bahwa pelanggaran itu bukan kejahatan. Yang kita tangani itu tidak lalu kemudian menyopot satu gambar terus dipenjara, itu enggak. Itu memang di penanganan kasusnya memang harus sampai di pengadilan negeri. Itu memang penanganan kasusnya. Tetapi sanksinya kan bukan kurungan. Sanksinya itu hanya membayar denda Rp2.000. Dan jika dia mengulangi sesuatu hal yang sama, barulah dia nanti dikurung kan gitu. Ya. Itu pun hanya 1 bulan ancamannya. Ya. Itu yang menjadi pendidikan untuk kita bersama dan para sahabat Bawaslu semuanya. Yang kedua, bahwa Bawaslu ini melakukan tindakan ini untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar. Karena situasi waktu itu ada semacam antara blok A dan blok B yang sudah saling mengancam dan saling apa ya, kok nek kowe ngene tak ngenekke dan seterusnya. Jadi sudah mulai ada potensi saling mengincar antara satu dan yang lainnya. Kemudian ada masyarakat yang melapor ke kita, penanganan pelanggaran ini adalah untuk melakukan tindakan dan menghindari potensi konflik yang lebih besar. Toh pada akhirnya kesimpulannya sepanjang tahapan kampanye tidak ada konflik di Karanganyar. Ya, semuanya lancar semuanya, mulai tahapan pendaftaran sampai pungut hitung rekap. Ya, tidak ada konflik yang besar. Jadi itu. Nah, bagaimana kasusnya? Itu memang ada warga yang pulang mijet, ya kan, lewat di jalan, dia ngambil ATK, copot tuh dia, alasannya untuk masang rumahnya. Iya. Ketahuan sama warga sekitar. Wah, nah setelah itu ketahuan, mau dipukulin lah dan seterusnya, dilaporkanlah ke Bawaslu. Nah, setelah itu kita lakukan penanganan pelanggaran. Akhirnya juga ingkrah di pengadilan negeri. Sekali lagi sanksinya itu bukan dikurung, bukan dipenjara, tetapi itu hanya percobaan. Pak, kalau dalam memutuskan sebuah pelanggaran itu pidana atau gimana itu Bawaslu apa bekerja sendiri itu Pak? Nah, kita kan juga dalam hal pidana ini kan ada sentra gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu yang membahas tentang pelanggaran pidana ini mau dilanjutkan atau tidak. Penanganannya seperti apa bersama 3 lembaga ini dalam sentra. Berarti sebuah kasus pidana itu tidak bisa Bawaslu memutuskan sendiri, itu pidana, itu nggak tidak bisa. Polisi juga tidak bisa memutuskan sendiri. Jaksa pun juga tidak bisa memutuskan sendiri. Ini sudah 3 lembaga ini antara Bawaslu, polisi, dan jaksa. Oh, berarti harus ada semuanya, ketiga-tiga lembaga itu harus deal. Betul. Kalau ada satu dissenting opinion, ada perbedaan pendapat, nggak bisa dilanjut. Tapi karena kalau kita lihat konflik yang kemarin yang kita ketiga lembaga melihat ini konfliknya akan lebih besar, maka harus ada meredam konflik ini untuk biar konflik ini tidak jadi besar. Pak, dalam pemilihan kemarin ya, itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar sendiri dan jajarannya telah menangani berapa kasus sih Pak? Sebenarnya? Kita yang sudah tervalidasi di Bawaslu Provinsi dan RI itu ada 9 kasus. 9 kasus? Ya, terus ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik ada, pidana ada, pelanggaran lainnya juga ada. Itu ada yang ditangani Bawaslu, ada yang ditangani Panwascam.
Kalau administrasi itu biasanya berkaitan dengan apa sih, Pak? Administrasi itu kan tata laksana, mekanisme, contoh, Ya. harusnya kampanye pakai STTP, dia kampanye nggak ada STTP-nya, Oh. ya kan? Sehingga dia melanggar prosedur tata cara kegiatan kampanye. Kalau pidana yang tadi, Pak, yang Ya, cerita tadi. kegiatan pidana itu ada tentang politik uang, ada perusakan praga kampanye, itu pidana itu. Kalau etik itu biasanya berkaitan dengan apa? Etik itu pelanggaran dari penyelenggara pemilu sendiri, apakah itu Bawaslu, apakah itu KPU. Dia misalkan ikut kampanye nih, nah, melanggar kode etik. Kalau hukum lainnya biasanya, Pak? Hukum lainnya ini pelanggaran yang tidak diatur di peraturan perundang-undangan. Soal netralitas, ini pelanggaran hukum lainnya. Soal pelanggaran penyiaran, itu juga ada, misalkan ada radio atau televisi dan macam. Berarti kemarin itu juga ada yang hukum lainnya juga ya, Pak? Ada ya. Nah, ini Pak, untuk kedepannya harapan dari Bawaslu berkaitan dengan potensi pelanggaran dalam setiap tahapan demokrasi itu seperti apa? Harapannya Bawaslu sendiri. Ya, kita berharap bahwa proses demokrasi, misalkan dalam pemilu ataupun pilkada, ini masing-masing peserta pemilihan, masyarakat secara umum, itu untuk mentaati apa yang menjadi aturan-aturan main dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga pelanggaran ini tidak lalu kemudian terjadi begitu saja. Kita juga akan lebih bahagia ketika semua tahapan pemilihan kepala daerah itu nggak ada pelanggaran. Sehingga masyarakat kan sudah sadar. Ya kan? Contoh misalkan lalu lintas saja lah. Kalau semua orang yang pakai sepeda motor sudah pakai helm, itu setidak-tidaknya mereka kan sudah tidak melanggar tentang pemakaian helm. Ya. Nah, begitu pula dengan pemilihan kepala daerah. Semua kegiatan pemilihan kepala daerah, kalau semuanya taat pada aturan, kita enak. Ya kan? Semua masyarakat juga tenang. Kari noto ati sopo pemimpin sing tak pilih. Oh, berarti ya kan? Berarti Pak, masyarakat sendiri bisa nonton visi dan misi. Betul. Sopo calonku sing bakal tak pilih. Hati ini tenang, warganya nyaman, pemimpinnya juga nanti insya Allah amanah, nggak ada pelanggaran. Harapan kita sih seperti itu. Berarti kalau apa ya, berkaitan dengan apa pelaksanaan pemilihan tahun 2024 itu di Karanganyar sendiri itu masih banyak ya Pak adanya pelanggaran. Ya ada yang ada pelanggaran, tapi bukan berarti lalu kemudian terus ada pelanggaran tuh terus pilkadanya jelek tuh enggak. Ada pelanggaran, tetapi pilkadanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu, stakeholder terkait, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, semuanya bersama-sama mengawal proses ini. Masyarakat juga akhirnya pada titik di mana saat ini kita sudah memiliki bupati dan wakil bupati terlantik, itu tidak ada konflik yang berkepanjangan, ini artinya kita sudah sukses melaksanakan pemilihan kepala daerah. Soal tadi ada catatan-catatan, saya kira itu dinamika ya, menjadi bahan pembelajaran untuk pemilihan kepala daerah yang akan datang. Selamat Pak, kemarin kayaknya saya lihat di media sosial jadi penanganan pelanggaran terbaik ya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya, bonus saja lah ya. itu. Diskusi yang sangat menarik ini harus kita sudahi. Terima kasih Pak Iksan untuk waktunya untuk bisa membahas berkaitan topik-topik terkait dengan kampanye pemilihan dan penanganan pelanggaran. Jangan lupa para sahabat Bawaslu untuk terus menyaksikan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama bulan Ramadan ini. Demikian tadi acara ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Apabila selama pelaksanaan terhadap kesalahan maupun kekurangan yang
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama rakyat, Awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.